Setelah beberapa lama, Hani menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara sedih. Tidak salah lagi, itu benar-benar tempat ini. Tempat ini tidak lain adalah menara besar berlantai 5 tempat dia memperoleh kuali surgawi. Dia telah diteleportasi dari wilayah paling utara jin besar ke lautan bintang yang tersebar. Dari jalur batu biru saja, dia tidak dapat menentukan tingkat menara tempat dia berada. Jadi, bala surgawi dan aula kekosongan roh benar-benar berhubungan. Hani bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresinya akhirnya mereda. Pada level kekuatannya saat ini, itu tidak menjadi masalah bahkan jika dia berada di laut bintang tersebar. Selama dia bisa keluar dari aula ini, lalu memperbaiki formasi teleportasi yang telah dia hancurkan setelah membawanya ke laut bintang yang tersebar, maka dia akan dapat kembali langsung ke wilayah selatan surgawi. Dengan mengingat hal itu, Hani memeriksa sekelilingnya sebelum memutuskan untuk mengambil jalur batu biru tertentu, di mana tubuhnya ditembakkan sebagai seberkas cahaya biru. Namun setelah terbang hanya 10 menit, Hani menemukan bahwa dia belum pernah bertemu satupun dari penjaga boneka yang seharusnya berkeliaran di menara. Setelah perenungan lebih lanjut, dia mencari tahu mengapa ini terjadi. Masih lama sampai pembukaan berikutnya dari balai surgawi. Jadi boneka itu kemungkinan besar telah ditarik oleh pembatasan di aula untuk saat ini. Tidak hanya itu, Hani tidak terhalang oleh pembatasan atau perangkap lain di sepanjang jalan. Seolah-olah menara telah direduksi menjadi benda yang benar-benar mati. Namun Hani masih meremehkan jalur seperti labirin ini di menara. Meskipun sebagian besar batasan dan boneka telah ditarik, pembatasan pada indera spiritualnya masih berlaku. Setelah mengambil jalan yang salah yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan mata roh cerahnya untuk menerobos ilusi yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memasuki formasi teleportasi pada tingkat berikutnya. Tidak mengherankan bahwa Manhusi telah secara paksa membatasi basis kultivasi semua orang di masa lalu, sehingga memaksa mereka untuk menahan kecenderungan arogan mereka dan dengan patuh mengikuti duo Zenithine. Dalam perjalanan ke sini, Hani sudah menyingkirkan iblis Cinque dan boneka manusianya. Dia juga menerobos beberapa gerbang batu yang mengarah ke ruang harta karun yang belum diakses. Tetapi dia tidak menemukan harta karun, atau memicu pembatasan apapun yang memindahkannya keluar dari menara. Mungkin karena fakta bahwa dia tidak menggunakan pecahan peta balai surgawi untuk membuka gerbang batu, atau mungkin karena balai surgawi belum terbuka. Bagaimanapun, harta ini telah disegel di tempat lain, dan bahkan pembatasan teleportasi telah kehilangan efeknya. Hani tidak mau menyerah saat dia mencari dengan hati-hati melalui masing-masing dan setiap kamar harta karun. Namun dia harus mengakui bahwa master formasi yang telah mengatur formasi di balai surgawi jauh lebih mahir dalam seni formasi dan pembatasan daripada yang bisa dia bayangkan. Dia jelas tahu bahwa ada batasan misterius lainnya di tempat-tempat ini. Tetapi pencariannya masih terbukti sia-sia. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain keluar dari ruang harta dan melepaskan ambisinya untuk mengamankan semua harta di balai surgawi dalam satu gerakan. Meskipun usahanya sejauh ini terbukti sia-sia, sering terjadi pembentukan kontrol yang paling penting dalam sebuah bangunan terletak di wilayah intinya. Dalam kasus balai surgawi, wilayah itu yang lebih penting di sana adalah lantai 5. Kembali ketika Hani terakhir di sini, Zenithine dan yang lain takut akan pembatasan pada tingkat itu dan hanya ingin mendapatkan kuali surgawi. Jadi mereka tidak berani menjelajahi tingkat itu. Namun dengan basis kultivasinya saat ini dan mata roh cerahnya, mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berguna di sana. Adapun Phoenix S kelas 10, Hani tidak tahu di mana dia berada. Tapi dia tidak khawatir sedikit pun bahwa dia akan melarikan diri dari menara atau bahkan balai surgawi. Ini karena dia sudah menemukan salah satu dinding terluar menara dan di sana dia menemukan lebih dari 10 jenis pembatasan. Dia tidak dapat mengidentifikasi sebagian besar pembatasan, tapi di antara beberapa yang dia tahu, ada beberapa yang membatasi kekuatan spasial. Kecuali jika dia menggunakan formasi teleportasi khusus di dalam balai surgawi, mustahil untuk meninggalkan menara ini melalui kemampuan teleportasi spasialnya. Bahkan di basis kultivasinya saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa pembatasan lain di dinding sangat menakutkan dan tak terduga.
Kalau tidak, dia akan bisa meledakkan jalan keluar dari menara melalui kekuatan kasar, daripada harus mencari beberapa formasi kontrol. Setelah berteleportasi melalui 2 tingkat, Hani akhirnya mencapai tingkat kelima menara, dan muncul di hadapan teras naga beku, di mana dia telah mendapatkan kuali surgawi. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa para penatua masa lalu dari Istana Malam Utara selalu disebut sebagai Master Naga Artik. Itu adalah bukti lain yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara Istana Malam Utara dan Balai Surgawi. Namun setelah kuali surgawi diambil, tangga di sini sudah hancur, sepenuhnya melestarikan tanda-tanda pertempuran antara Zenithin, Wan Tianming, dan yang lainnya. Yang mengejutkan Hanli, wanita berjubah perak itu juga berdiri di teras. Dia menatap altar dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kedatangan Hani jelas menarik perhatiannya. Dia melirik Hani sebelum tubuhnya tiba-tiba bergoyang, berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menjauh dari teras, menghilang ke salah satu dari banyak jalur batu biru dalam sekejap mata. Hani memandang dalam diam saat dia bergegas pergi dari tempat kejadian. Dia tidak punya niat untuk menghentikannya sama sekali. Hanya setelah dia benar-benar menghilang dari pandangan, Hani perlahan-lahan menuju ke altar. Dia melirik ke gua tempat dia mendapatkan kuali surgawi, sebelum perlahan-lahan memperluas cakupan pencariannya. Mungkin itu karena fakta bahwa formasi kontrol disembunyikan dengan sangat baik, atau mungkin Hani berada di tempat yang salah sama sekali. Bagaimanapun, pencariannya terbukti sia-sia sekali lagi. Hari berlalu satu demi satu, dan Hani telah mencari melalui seluruh tingkat kelima. Ekspresinya semakin gelap setiap hari, dan bahkan setelah lebih dari setengah bulan berlalu, dia masih belum menemukan formasi kontrol. Pada hari itu, Hani berjalan keluar dari sudut tertentu mengikuti pencarian tanpa hasil lainnya. Dia bersandar pada pilar di dekatnya dan mulai keluar. Mungkinkah formasi kontrol dari Balai Surgawi tidak pada level ini, tetapi pada salah satu dari 4 level lainnya? Hani bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika dia merenungkan kemungkinan ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di dekatnya saat ruang di sana terkoyak, di mana wanita berjubah perak muncul. Hani mengalihkan pandangannya ke arahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa wanita itu tidak akan mencarinya tanpa alasan, dan dia tertarik untuk mendengar apa yang dia katakan. Bagaimanapun, dia tidak muncul di level kelima sama sekali selama beberapa hari terakhir. Jadi mungkin dia telah menemukan jalan keluar di salah satu level lainnya. Apakah kamu sudah menemukan jalan keluar, Kandawisan? Wanita berjubah perak itu bertanya. Jika aku sudah, mengapa aku masih tetap di sini? Dengan pertanyaan itu, kamu sepertinya telah menemukan sesuatu. Hani menjawab dengan tenang, seolah-olah tidak pernah ada konflik di antara mereka. Saya telah mencari di seluruh tempat ini, dan menemukan bahwa itu akan membutuhkan kekuatan gabungan dari setidaknya 2 atau 3 kultivator transformasi dewa untuk menembus batasan di sini dengan paksa. Hanya ada 2 dari kita di sini, jadi itu jelas bukan pilihan, kata wanita berjubah perak dengan suara lambat. Aku sudah menyadari itu. Hani bergerak secara internal, tetapi masih memasang ekspresi menyendiri dan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mencari formasi kontrol tempat ini? Wanita berjubah perak itu jelas tumbuh agak tidak sabar, dan dia mendengus dingin ketika tatapan dingin melintas di matanya. Ekspresi Hani berubah ketika dia mengakui, aku memang mencari formasi kontrol. Apakah kamu kebetulan tahu di mana itu? Wanita berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata, hanya itu yang perlu saya dengar. Saya sudah menemukan formasi kontrol. Tetapi meninggalkan tempat ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Bagaimana tempat ini berhubungan dengan peri jiwa es? Dan apakah kuali kecil di tangan Anda adalah kuali surgawi? Peri jiwa es, siapa itu? Sedangkan untuk kuali kecil ini, jika kamu mengatakan itu adalah kuali surgawi, maka kurasa itulah dia. Hani awalnya sedikit terkejut dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memutuskan untuk bermain bodoh. Sebuah cahaya dingin melintas di mata wanita berjubah perak itu setelah mendengar ini. Dan hanya setelah beberapa saat dia menjelaskan, peri jiwa es adalah kultivator kuno yang menciptakan api es surgawi.
dan dia juga ibu pemimpin Istana Malam Utara. Tampaknya Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Adapun untuk kuali surgawi, izinkan saya menjelaskan ini kepada Anda. Jika Anda memiliki kuali surgawi, maka Anda akan dapat menggunakannya untuk mengaktifkan formasi kontrol. Jika tidak, maka Anda benar-benar tidak berguna dan tidak ada gunanya bagi saya untuk memberitahu Anda apapun. Sedikit kejutan muncul di mata Hanli dan setelah beberapa saat merenung, dia memutuskan untuk berterus terang. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka aku akan mengakui bahwa kuali ini memang adalah kuali surgawi, di mana formasi kontrol. Bagus, melihat kamu sudah mengakuinya, kamu bisa ikut denganku. Jika kita ingin meninggalkan tempat ini, maka kita harus bergabung kali ini. Sebelum keluar dari tempat ini, saya sarankan kita mengesampingkan perbedaan kita. Kalau tidak, kita berdua tidak akan bisa keluar dari sini sendirian, jawab wanita berjubah perak itu dengan tenang. Tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan pengakuan Hanli. Tubuhnya kemudian bergoyang ketika dia terbang menuju jalur batu biru tertentu sebagai seberkas cahaya. Alis Hanli berkerut, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir terlalu jauh ke dalam masalah saat dia berubah menjadi garis cahaya biru untuk mengikuti wanita berjubah perak. Namun setelah hanya terbang untuk sementara waktu, ekspresi terkejut muncul di wajah Hanli. Dia menemukan bahwa wanita berjubah perak itu jelas membawanya ke teras naga beku. Itu adalah tempat yang sudah dia cari berkali-kali dan semuanya sia-sia. Namun wanita berjubah perak tidak memiliki niat untuk berhenti. Jadi Hanli hanya bisa menekan rasa penasarannya saat dia mengikuti dari belakangnya. Setelah beberapa waktu, wanita berjubah perak itu akhirnya turun ke altar di teras. Setelah juga mendarat di teras, Hanli akhirnya dapat menyuarakan pertanyaannya ketika dia bertanya, apakah Anda yakin ini adalah tempat yang tepat rekan Dawis Phoenix? Apakah formasi kontrol benar-benar ada di sini? Apakah ini tempat yang tepat? Hehe. Aku dapat menemukan formasi kontrol di sini bahkan dengan mata tertutup. Wanita berjubah perak itu mencibir dengan cara yang menghina. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Hati Hanli tersentak kaget. Bagaimana mungkin aku pernah berada di sini? Hanya saja di Pulau Ombak Es tempat kami Phoenix Es berada. Ada tempat yang benar-benar identik dengan teras batu ini. Kalau dipikir-pikir, kuali yang Anda miliki agak terhubung dengan ras Phoenix Es kami. Wanita berjubah perak itu tertawa dingin. Sebelum Hanli bisa mengungkapkan keterkejutannya setelah mendengar ini, wanita berjubah perak itu tiba-tiba melayang di udara. Sebelum tiba-tiba menunjuk ke beberapa titik di udara di atas altar. Suara renyah dari barang pecah belah yang pecah tiba-tiba terdengar di udara. Mengikuti beberapa bola cahaya putih menyilaukan muncul. Bola-bola cahaya ini berkidik sebelum mengembang secara drastis, mencapai ukuran setengah roda gerobak dalam sekejap mata. Mereka mulai menyala di udara seperti bintang-bintang putih yang terik sebelum akhirnya bergabung menjadi satu lagi. Berubah menjadi bola cahaya besar yang mulai perlahan berputar di tempat. Hanli mengerutkan bibirnya dan tidak berusaha menyembunyikan ekspresi kaget di wajahnya. Wanita berjubah perak itu melirik Hanli dari sudut matanya sebelum melanjutkan dengan apa yang dia lakukan. Jari-jarinya melintas di udara saat dia melemparkan satu teknik surgawi satu demi satu, yang semuanya menghilang ke dalam bola cahaya. Pada akhirnya, ledakan keras meletus dari bola cahaya yang besar dan berubah menjadi selusin bendera formasi putih bersalju. Masing-masing dari bendera itu kira-kira panjangnya 5-6 kaki dengan beberapa tanda kuno dan pola-pola misterius disulam padanya. Bendera formasi itu berputar di udara, sebelum berubah menjadi garis-garis cahaya putih yang menyilaukan yang terbang keluar, menghilang ke tanah tanpa jejak. Mata Hanli melotot ketika melihat ini, dan sedikit pencerahan muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh keras meletus dari seluruh teras naga beku. Mantra formasi masif muncul dari pusat mesbah, dan formasi hampir meliputi seluruh teras batu dengan cahaya-cahaya dari semua warna berkedip tanpa henti di permukaannya. Dalam seketika mantra formasi muncul, mereka berdua melayang ke udara sebelum melihat ke bawah dari atas. Hanli bisa menentukan setelah sekilas bahwa formasi di depan matanya memang formasi kontrol balai surgawi. Selanjutnya, di pusat formasi, dia melihat diagram yang sepenuhnya identik dengan kuali surgawi.
Itu segera membangkitkan kenangan dalam dirinya ketika dia membuka gua giok yang mendalam di aula kekosongan roh. Formasi yang menyegel gua giok yang mendalam juga tampaknya memiliki batasan yang sama. Namun formasi ini lebih dari 10 kali ukuran yang satu itu, dan juga tampaknya lebih kompleks dan mendalam. Wanita berjubah perak melihat kilatan pengakuan di mata Hanli, dan ketika dia menarik teknik surgawinya, dia bertanya, "Kamu juga pernah melihat formasi ini sebelumnya?" "Aku pernah melihat yang serupa di suatu tempat di Istana Malam Utara," jawab Hanli. Wanita berjubah perak tidak meminta rincian lebih lanjut dari Hanli. Sebagai gantinya dia mendesak, "Begitu, itu hal yang baik. Dalam hal ini, Anda juga pasti tahu bagaimana mengendalikan formasi ini kan? Mungkin Anda bisa melihat apakah kuali surgawi dapat digunakan untuk tujuan itu." Hanli ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk ketika dia membuka mulutnya. Bola cahaya biru muncul dari dalam sebelum melayang lurus ke tengah formasi. Objek biru itu tidak lain adalah kuali surgawi yang saat ini hanya beberapa inci ukurannya. Tentu saja selama proses ini, Hanli terus-menerus waspada terhadap wanita berjubah perak. Jika dia menyatakan niat mencuri kuali darinya, maka dia akan segera menariknya. Kuali surgawi terbang ke pusat formasi besar, di mana dia berhenti atas perintah Hanli, tepat di atas gambar kuali besar di bawah. Tepat pada saat ini, keseluruhan diagram kuali menyala ketika pilar cahaya biru meletus ke udara, meliputi kuali surgawi di dalamnya. Hanli merasakan gangguan dalam indera spiritualnya, dan dia kehilangan hubungannya dengan kuali lagi. Ekspresinya berubah drastis saat dia mencuri pandang pada wanita berjubah perak di sampingnya. Dia lega melihat wanita berjubah perak tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan dia mengalihkan perhatiannya ke kuali surgawi lagi. Dalam pilar cahaya biru, kuali surgawi mulai mengeluarkan suara dering saat membengkak secara drastis dalam ukuran. Beberapa saat kemudian, kuali telah menjadi ukuran yang sama dengan diagram di bawah. Pada saat yang sama, semua diagram flora dan fauna di kuali mulai menampakkan diri. Hanli merasakan indera spiritualnya bergerak ketika dia mendapatkan kembali hubungannya dengan kuali. Namun kekuatan sihirnya kemudian mulai melonjak ke arah kuali dalam hiruk pikuk liar. Pergantian peristiwa yang membuat ekspresi Hanli berubah secara drastis. Pada saat itu, wanita berjubah perak tiba-tiba membuat segel tangan sebelum menunjuk ke pusat formasi. Pilar cahaya putih melesat maju, menghilang ke dalam diagram kuali raksasa dalam sekejap. Hanli segera merasakan tingkat kehilangan kekuatan sihirnya melambat ke tingkat yang dapat diterima, dan ekspresinya sedikit lega. Jika wanita berjubah perak itu tidak melakukan itu, dia akan segera memutus aliran kekuatan sihirnya dan menarik kuali surgawi. Namun kuali surgawi seperti lubang tanpa dasar, tanpa henti menelan kekuatan sihirnya dan wanita berjubah perak. Beberapa saat kemudian, setengah dari kekuatan sihir Hanli telah hilang dan ekspresinya menjadi gelap sekali lagi. Pada saat ini, gemuruh rendah terdengar dari formasi. Beberapa rune mulai menyala, tetapi mereka hanya bersinar sangat lemah, seolah-olah mereka baru saja diaktifkan. Ini tidak akan berhasil. Kekuatan sihir kita tidak cukup untuk mengaktifkan formasi ini. Ekspresi wanita berjubah perak itu berubah ketika dia menarik segel tangannya, di mana pilar cahaya biru segera hancur. Alis Hanli berkerut saat dia juga mematahkan aliran kekuatan sihirnya, sebelum melambaikan tangan ke arah kuali di kejauhan. Kuali surgawi bergoyang sebagai pilar cahaya yang ditembakkan dari dalam. Itu kemudian dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya dalam sekejap mata, sebelum menghilang ke lengan Hanli. Ini bukan hanya masalah kekuatan sihir yang tidak mencukupi. Formasi kontrol ini hanya dapat digunakan oleh seorang kultivator transformasi dewa. Jadi tidak mungkin kita dapat berhasil. Hanli menatap formasi di bawah dengan alis berkerut. Setelah menghilangnya kuali surgawi, pilar cahaya biru meletus, dan diagram raksasa juga menghilang. Gemuruh dan cahaya yang berkedip dari formasi di bawah juga surut sebelum semuanya menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan singkat, wanita berjubah perak itu berkata, "Ini tidak selalu berarti bahwa hanya seorang kultivator transformasi dewa yang dapat menggunakan formasi ini. Jika beberapa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir bergabung dengan kekuatan, itu juga sudah cukup." Hanli sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum menoleh padanya dengan tatapan tidak percaya.
Tentunya kamu bercanda rekan Dawis Poni. Bahkan 4 kultivator jiwa baru lahir tahap akhir tidak cocok untuk seorang kultivator transformasi dewa tunggal. Anda pasti menyadari perbedaan antara keduanya. Dalam hal kecakapan tempur, seorang kultivator transformasi dewa dapat memanfaatkan kiasal dunia. Jadi kultivator jiwa baru lahir tahap akhir secara alami tidak cocok. Namun saya memiliki teknik rahasia yang untuk sementara dapat menggabungkan kekuatan sihir dari beberapa kultivator. Jika kita menggunakan teknik rahasia ini untuk memicu kuali surgawi, kita pasti bisa mengaktifkan formasi ini, jawab wanita berjubah perak itu dengan percaya diri. Benarkah itu? Mungkinkah kamu ingin menggunakan iblis Cinque dan bonekaku untuk teknik rahasia itu? Hani bertanya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kamu benar-benar orang yang pintar rekan Daoisan. Tepat, itulah maksudku. Dengan bentuk gabungan dari iblis Cinque, boneka itu dan aku sendiri, ada peluang bagus bahwa kita akan berhasil. Wanita berjubah perak itu terkekeh, dan sikap dinginnya yang dingin digantikan oleh sikap yang menggoda dan menggoda, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, Hani tidak memperhatikan fitur-fiturnya yang sangat indah. Sebagai gantinya, dia merenungkan sesuatu dalam pemikiran yang mendalam. Kamu tidak menyebutkan namaku saat itu. Apakah aku tidak dapat mengambil bagian dalam teknik rahasia itu? Dia bertanya. Itu tidak akan berhasil. Teknik rahasia ini hanya dapat dilepaskan oleh para kultivator dari basis kultivasi yang sama. Selain itu, orang yang bisa mengendalikan kekuatan sihir gabungan ini haruslah kultivator dengan basis kultivasi tertinggi. Kamu jauh lebih kuat daripada setiap kultivator pertengahan jiwa baru lahir lainnya yang pernah saya lihat. Tetapi masih ada perbedaan besar antara Anda dan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Wanita berjubah perak itu menjelaskan sambil tersenyum. Ekspresi Hani tiba-tiba berubah ketika dia mendengus dengan dingin. Untuk mengendalikan kuali surgawi, Anda harus menguasai teknik jejak artefak dulu. Apakah Anda meminta saya untuk menyerahkan kuali surgawi saya? Harta roh sangat berharga, tapi ini satu-satunya jalan keluar. Kecuali kamu ingin terjebak di sini selamanya, Ponyx menjawab dengan tenang. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan setuju dengan itu bagaimanapun caranya. Wanita berjubah perak itu agak terkejut dengan keraguan Hanli. Dia mengangkat alis dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Hani memotongnya dengan dingin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tempat ini akan terbuka sekali setiap 300 tahun. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, kita masih akan dapat keluar. Kita hanya harus tinggal di sini sebentar. Saya berubah pikiran sekarang. Saya tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, saya akan tinggal di sini dan berkultivasi. Saya akan datang menemukan Anda jika saya akhirnya maju ke tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Perpisahan untuk saat ini rekan Dawis Poni. Pada akhir kalimat itu, Hani berubah menjadi seberkas cahaya biru saat dia terbang menjauh dari teras batu, menghilang ke jalur batu biru dalam sekejap mata. Tempat ini buka sekali setiap 300 tahun. Wanita berjubah perak sangat senang mendengar itu, dan dia menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Meskipun dia telah melewatkan kesempatan untuk merampas harta roh Hanli, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik bahwa dia tidak akan terjebak di sini selamanya. Dia tidak perlu khawatir seperti Hanli. 300 tahun benar-benar diabaikan untuk makhluk roh surgawi seperti dia, yang umurnya mencapai puluhan ribu tahun. Dia awalnya berencana untuk menggunakan teknik rahasia dengan efek samping yang dapat melukai diri sendiri yang sementara dapat memberikan kekuatan tahap transformasi dewa, sehingga memungkinkannya untuk dengan mudah membunuh Hani dan mengambil kuali surgawi miliknya. Namun menggunakan teknik rahasia seperti itu sangat melelahkan bagi tubuhnya. Tidak hanya pengguna teknik rahasia harus menjadi Ponyx kelas 10, melepaskannya akan menimbulkan kerusakan parah pada basis kultivasinya, sehingga hampir mustahil baginya untuk maju ke tahap transformasi dewa di masa depan. Bahkan untuk seorang kultivator transformasi semidewa seperti dia yang telah memenuhi persyaratan-prasyarat untuk membuat terobosan sejak lama, konsekuensinya masih pasti akan menjadi bencana besar. Karena itu, dia sangat enggan melakukan tindakan ini. Karena kenyataan bahwa dia mendekati akhir masa hidupnya, dia berencana untuk membuat terobosan selama periode waktu terakhir ini.
Namun avatar iblis 2C kemudian memperingatkannya tentang berita tentang simpul spasial. Jadi dia telah direkrut untuk menyerang Istana Malam Utara bersamanya, sehingga memaksanya untuk mengesampingkan terobosannya. Itu sebabnya dia masih di tahap akhir jiwa baru lahir. Tentu saja, maju ke tahap transformasi dewa di tempat ini juga bukan pilihan yang buruk. Jika dia bisa berhasil membuat terobosannya, tidak hanya dia akan bisa membunuh Hanli, dia juga akan bisa mengambil kuali surgawi miliknya dan melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, Phoenix S agak istimewa, karena mereka hanya bisa membuat terobosan selama upacara khusus yang diadakan di Tanah Suci Phoenix S. Jika tidak, bahkan jika sebuah terobosan berhasil dibuat, Phoenix S yang dimaksud tidak akan mampu membuat terobosan lebih lanjut di masa depan. Wanita berjubah perak tidak berani mengambil resiko seperti itu sebelum dia melarikan diri dari tempat ini. Tentu saja, Hani tidak menyadari hal-hal ini. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa kuali surgawi dibuka setiap 300 tahun sekali karena takut Phoenix S akan mengubah keputusannya karena putus asa. Selama dia bisa melihat secercah harapan, dia tidak akan cenderung melibatkan Hani dalam pertempuran sampai mati. Apa yang dikatakan Hanli tentang membuat terobosan ke tahap akhir jiwa baru lahir tentu saja tidak lebih dari komentar yang keliru. Wanita berjubah perak itu tidak menganggapnya serius. Itu bukan tugas yang mudah untuk membuat terobosan ke tahap akhir jiwa baru lahir. Ada banyak kultivator pertengahan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini yang tidak dapat membuat terobosan, dan terbatas pada tahap pertengahan jiwa baru lahir sampai kematian mereka. Wanita berjubah perak itu berdiri di teras batu dan merenung pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum bergumam. Baiklah, saya punya beberapa teknik rahasia yang belum saya kuasai sepenuhnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah mereka sekarang. Jika saya bisa berhasil menguasai mereka, peluang kemenangan saya akan meningkat jika saya melibatkan orang itu dalam pertempuran. Dengan mengingat hal itu, dia menginjak satu kaki ke tanah dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke arah yang berlawanan dengan Hanli. Dia juga berencana untuk menemukan ruang batu yang cocok baginya untuk pergi ke pengasingan. Setengah hari kemudian, Hani menemukan dirinya di ruang rahasia sekitar 400 kaki panjang dan lebarnya. Dia duduk di tanah dengan kaki terlipat di depannya, dan ada sebuah kolam putih dengan diameter 100 kaki terletak di depannya. Ki spiritual bercampur dengan aroma harum tercium keluar dari kolam. Tempat itu adalah ruang rahasia misterius di lantai 2 tempat Hanli terakhir kali bertemu Yuan Yao. Tidak hanya tempat itu sangat tersembunyi, ada juga ki spiritual besar di situ, menjadikannya tempat kultivasi yang luar biasa. Namun untuk menghindari keadaan yang tidak terduga, Hani menyegel formasi teleportasi pada level ini, membuatnya sementara tidak efektif. Kemudian menggunakan beberapa bendera formasi untuk menyembunyikan seluruh ruang rahasia. Dengan langkah-langkah itu, akan sulit untuk menemukannya, bahkan untuk Phoenix S kelas 10.